Salam, puji Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur karena kita bisa bangun di pagi hari ini. Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa ketika kita masih bisa bangun dengan keadaan yang diberkati. Semua ini karena anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya marilah kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, karena hidup ini anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus mengembalikan syukur kami hanya kepadamu. Berkati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-29 kita baca. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah hak kesulungan. Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini kita akan bicara dengan tema mengabaikan hak kesulungan. Mengabaikan hak kesulungan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada dua pribadi yang pagi hari ini kita belajar sama-sama yang memiliki sikap yang berbeda terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kedua tokoh ini, yaitu Esau dan Yakub. Nah, kedua kembaran ini mereka tumbuh bersama dan mereka dirawat, diasuh bersama-sama oleh Ishak dan Ribka. Jadi kedua anak kembar ini mereka betul-betul dibesarkan. Namun firman Tuhan katakan bahwa Ishak lebih sayang kepada kepada Esau, sedangkan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Jadi sebetulnya dari sini kita bisa melihat bahwa ada diskriminasi baik Ishak terhadap Yakub maupun Ribka terhadap Esau. Jadi kalau kita bisa melihat ini sesuatu yang tidak baik. Nah, itu sebabnya apa yang telah diberikan baik Ishak maupun Ribka, maka semua ini termanifestasi di dalam kedua anak mereka. Jadi kalau kita melihat sifat daripada Esau, itu berbeda dengan sifat daripada Yakub.
Nah, kedua kembaran ini mungkin dalam masa pertumbuhan mereka karena besar bersama, jadi mereka mempercakapkan hal-hal yang berhubungan dengan masa depan mereka, ya. Ya, terutama mereka mungkin membicarakan soal hak kesulungan, ya. Jadi hak kesulungan ini mungkin sudah sering dibicarakan antara Esau dan Yakub, ya. Itu sebabnya ketika Esau, ya, dalam pengembaraannya, karena Esau suka mengembara dan mencari buruannya, sedangkan Yakub selalu ada di rumah, ya. Jadi di sini sikap Esau yang pertama bahwa dia menganggap hak kesulungan itu sesuatu yang tidak memiliki arti apa-apa, ya. Karena di ayat yang ke-34 dikatakan, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi bagi Esau, hak kesulungan itu sesuatu yang tidak bermakna, sesuatu yang tidak memiliki arti apa-apa. Itu sebabnya dia memandang ringan atau memandang enteng hak kesulungan itu. Jadi ini sikap yang tidak baik, ya. Kita sebagai orang percaya tidak boleh meniru sikap Esau ini, ya. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa sikap Esau ini dia betul-betul, ya, tidak mau menerima sesuatu berkat ganda itu. Jadi tidak memusingkan soal berkat ganda, berkat rohani, ya. Jadi dia tidak mau pusing dengan apa yang nanti akan dialaminya, ya. Jadi hak kesulungan yang seharusnya dia harus miliki, ya, namun karena dia menganggap remeh dengan hak kesulungan itu, maka dia tidak mau pusing. Dia berdiri dan meninggalkan Yakub, ya, karena dia menganggap bahwa hak kesulungan itu tidak berarti, ya, menganggap remeh hak kesulungan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hak kesulungan ini bicara tentang sesuatu yang berkat-berkat rohani, ya, berkat rohani yang ganda, ya. Jadi ini yang perlu kita juga sebagai orang percaya, ya, kita harus fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi untuk maksud rohani ini Yakub, ya, pantas untuk menerima hak kesulungan itu karena dia menghargai hak kesulungan itu, bahwa dengan sungguh-sungguh ia mendambakan karunia-karunia yang baik, ya. Dalam hal ini ia tidak bersalah karena dia begitu menghargai hak kesulungan itu. Jadi keuntungan dari Yakub adalah, ya, dia betul-betul memahami akan berkat-berkat kesulungan, ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, sebaliknya Esau menganggap remeh, ya, tidak memperhitungkan hak kesulungan itu. Nah, sehingga apa yang terjadi di kemudian hari, Esau menyesal karena apa yang seharusnya dia miliki dia tidak hargai, dia tidak menerimanya itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Esau. Jangan sampai
kita juga tidak menghargai, menghormati keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita menganggap sesuatu tidak berarti, ya keselamatan itu ya tidak berarti. Sedangkan sikap yang kedua dari Yakub, memang Yakub memiliki hak keseluruhan dengan cara yang salah, ya, cara-cara yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan sifat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Nah ini perlu kita juga tidak boleh meniru, ya, dengan cara yang tidak baik, ya, tidak ingin mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar, ya, tidak benar, membohongi dan segala macam, ya, menipu, ya. Jadi sifat daripada Yakub ini kita tidak boleh menirunya, ya. Seharusnya kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ya, mari kita belajar dari dua tokoh ini, ya. Namun di balik dari cara yang tidak benar itu, Yakub ya benar-benar tahu persis makna dari hak kesulungan itu, ya. Hak kesulungan itu karena dia percaya bahwa hak kesulungan ini memiliki arti-arti yang berlipat ganda, ya. Baik itu menyangkut dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani yang akan datang. Itu sebabnya Yakub berusaha untuk bisa memiliki hak kesulungan ini, ya. Dan kita percaya bahwa Yakub adalah anak perjanjian, ya. Jadi Tuhan walaupun kedua orang tua tadi bersikap diskriminasi bahwa Ishak terlalu sayang kepada Esau dan Ribka terlalu sayang kepada Yakub. Namun di sini kalau kita melihat bahwa Tuhan telah menentukan Yakub untuk melanjutkan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, itu sebabnya mari kita belajar bersama, belajar menghormati dan menghargai berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Saya percaya bahwa dari hari ke hari kita belajar, ya, kehidupan bersama Yesus dan kita pasti akan diberkati. Puji Tuhan kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami belajar dua tokoh yang memiliki sifat yang berbeda. Sikap yang tidak menghormati dan tidak menghargai, sifat yang acuh tak acuh dengan perkara-perkara rohani, ya, dan juga sifat yang menghalalkan segala cara, ya, untuk memperoleh sesuatu. Namun juga sifat di balik semua itu dia menghormati dan menghargai, ya, hal-hal yang ada di dalam hak kesulungan itu, ya. Tuhan Yesus, Engkau tolong agar supaya kami semua belajar untuk mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati sahabat-sahabat Community of Miracle dimanapun mereka berada, Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami hari lepas hari menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi hari ini kami percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang dahsyat di luar kemampuan dan pikiran kami. Apa yang belum pernah kami dengar, apa yang belum pernah kami raba, dan apa yang belum pernah kami lihat, itu yang Tuhan sediakan bagi pelayanan Community of Miracle. Berkati pengurus Community of Miracle, biarlah kami selalu, ya, dilindungi, ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa buat sahabat-sahabat Community of Miracle yang setiap saat mereka terlibat di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui renungan-renungan pagi. Kiranya Tuhan memberkati yang hamba Tuhan Bapak Pendeta Berti Jeldi Tumengkol yang berada di Malaysia, hamba Tuhan Pak Didik yang ada di Salatiga,
Engkau memberkati mereka Tuhan. Juga memberkati Ibu Pendeta Leni Kansil. Engkau memberkati Ibu Pendeta Esther Vera Rambing. Engkau memberkati Evangelis Mona Wogono. Engkau memberkati hamba Tuhan Pendeta Dwight. Engkau memberkati Pendeta Helix Sibu. Bahkan Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam kami menyampaikan renungan-renungan pagi. Biarlah itu menjadi berkat bagi semua orang yang baik di Indonesia maupun di luar negeri Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan Tuhan terus menolong kami kebutuhan-kebutuhan Community of Miracle Tuhan. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.